kalau 4 bulan lagi kelihatan bentuknya ya bayinya. Iya, kalau di 4 tuh lagi kelihatan segitu tuh. Oke, hai, assalamualaikum. Hari ini kita berdua mau ngobrolin soal kehamilan. Mungkin teman-teman baru lihat aku posting dan akhirnya kita juga mau announce hari ini kalau kita insya Allah akan nambah lagi. Tapi ini ceritanya seru sih. Ini kehamilan yang paling drama, yang dimulainya sangat cukup berat juga. Cukup berat buat aku sih. Buat kamu berat nggak sih? Berat lah, karena kan udah hamil, terus kemudian di tengah pandemi, terus kamu harus nyetir sendiri dari Jakarta ke Jogja. Dia katanya mau beli mainan. Ya sebentar. Ya oke. Dia katanya mau beli mainan. Iya sebentar. Iya, katanya mau beli mainan. Iya, jadi kalau buat Iya sih justru beratnya di depan. Jadi pertama kali aku tahu hamil itu bulan November ya. Jadi aku pertama kali tahu hamil tuh bulan November. Ini kehamilan yang pertama kali aku tahu hamil, reaksiku paling beda dibanding sama 4 anak sebelumnya. Iya. Bener-bener langsung kalut, nggak tahu apa yang dirasain. Terus nangis, Iya. pas banget lagi nangis. Mas Anang belum tahu. Ada Alwin ke rumah, terus Alwin kaget kan, Kak Iya kenapa? Aku langsung dipeluk gitu kan, dia shock banget, kirain aku kenapa. Terus aku bilang aku hamil. Terus kata dia, kok nangis? Aku bingung reaksinya gitu kan. Udah abis ngasih tau Alwin, orang kedua yang kasih tahu aku hamil tuh Shiren. Aku langsung nelfon Shiren juga. Nelfon Shiren nangis-nangis gitu kan. Shiren lagi dipijit, terus aku nelfon nangis cuma wah gitu, kata Shiren, iya kenapa? Dia panik gitu kan. Akhirnya pas aku tahu hamil, ya dia langsung ketawa juga sih gitu kan. Apa sih gitu. Jadi kena abis ngasih tau Shiren baru ngasih tau kamu. Oh. Jadi kamu orang ketiga yang tahu. Ngasih taunya sambil marah. Jadi emang terus terang nggak siap buat nambah anak 5 gitu kan. Karena aku pikir ya udahlah, udah lengkap, ada Bumi yang udah besar. Terus anak yang aku lahirkan ada 4, udah 2 cewek 2 cowok, kayaknya udah ideal banget ya. Iya. Nggak ada bayangan dalam diri akan nambah anak lagi gitu. Tiba-tiba dikasih lagi sama Allah. Dan yang bikin nangis sebenarnya tahun ini rencananya aku, Mas Anung, Shiren sama Inu kita mau haji bareng. Haji bareng, iya. Haji udah ketunda 4 tahun ya? Iya. Iya, jadi udah 4 tahun ketunda haji karena melahirkan. iya, hamil kaba, terus hamil bre. Jadi aku udah janjian sama Shiren, kita nggak boleh hamil tahun ini, kita harus jadi haji. Taunya aku hamil, ya nangis lah, panik gitu. Iya. Kok iya aja? Baru bangun. Akhirnya kita sempat berpikir apa pas awal-awal hamil? Kita berpikir untuk ya digugurin. Awalnya sempat berpikir apa nggak usah dilanjutin aja gitu kan. Terus Mas Anung bahkan sama aku kan, sebenarnya Mas Anung selalu bilang aku ikutin kamu karena kan kamu yang hamil, kamu yang akan melahirkan, kamu yang akan nyusuin, terserah kamu. Aku Yang akan saking kerepotan kan yang cewek gitu loh. Iya. Kalau aku bisa menyusui kan bisa sharing. Yuk kamu susuin sini, aku seperti ini gitu kan. Iya. Nggak bisa gitu. Berat menghadapi itu karena ya aku kan jatuhnya kan cowok gitu kan. Jadi ketimpa ininya aja, ketimpa ribetnya yang kita tidak tahu. Nggak bisa bantuin apa-apa. Misalnya kayak gini, siapa namanya, Kaba sama Bre. So mintanya tidur sama ibunya, sama Bia gitu kan. Terus aku paksa, aku tarik, nih aku tuh bapakmu gitu aja. Dia nggak mau. Jadi kalau Bre udah deket sama Bia, Kaba pasti ngikut gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, apalagi sekarang besok sudah ada yang namanya menyusui gitu kan. Ada menyusui gitu kan. Jadi terus pada saat menyusui bayinya pasti si Bre pasti akan ikut gitu. Pasti akan cemburu gitu kan. Itu yang bikin ribet tuh sebetulnya posisinya di situ sebetulnya. pengen bantu tapi nggak bisa gitu. Kalau apalagi kita punya program selalu 2 tahun itu menyusui ya, program menyusui ya. Iya, 2 tahun full.
Jujur emang pas hamil pertama kita kontrol ke dokter, itu kayak pasangan bukan suami istri. Ya berantem ya. Aku kan nangis terus dari tahu hamil kan. Nangis terus sampai ke rumah sakit. Terus aku lagi WhatsAppan sama mama mau masuk ke ruang dokter tuh aku nangis dan aku mojok karena aku nggak mau orang ngeliat aku nangis kan, kontrol pertama gitu. Aku mojok, Mas Anung marah, kata Mas Anung kamu kok kayak nyalahin aku sih di depan orang gitu padahal aku lagi nyari tempat buat mojok dan buat nangis, tapi Mas Anung nanggepnya jadi kayak kok jadi aku disalahin sih kamu nangis. Kalau dia jemain Abi dia nangis. Enggak, Abi nggak marahin. Marahin. Cuman dia lagi sedih, lagi bingung, lagi kalut banget. Terus dokterku bilang pokoknya saya nggak mau ngegugurin. Kalau emang taunya Allah ngasihin yang terbaik ya udah akan jalan terus. Jadi sebetulnya awalnya itu karena sebetulnya dimulai dari KB apa namanya spiral ya kan. Dia memang kadang-kadang kecentilan ya, kecentilannya itu karena apa? Dia nggak mau dokter harus ganti dokternya nggak mau yang ini. Padahal kita sudah nemu dokter yang bagus. Dokternya itu dokter yang ibaratnya itu sudah profesor lah. Jadi udah KB sama dia aja, kenapa? Dia nggak mau. Pengen simple aja, pengen dekat rumah, nggak ngantri. Akhirnya terus kemudian dipasang lah itu spiral. Ternyata wah sakit gini apa segala macam. Karena aku nggak ngerti normalnya gimana pasang spiral tuh. Aku browsing gitu kan, emang pasang spiral sakit ya? Ada yang bilang, ada catatan yang mengatakan bahwa itu sakit itu biasa. Ada yang mengatakan itu tergantung dari pemasangannya, terus tergantung dari bagaimana imunitas ibu atau tubuhnya ibu beradaptasi terhadap si benda itu gitu kan. Bingung aku sebenarnya, akhirnya kemudian mikirnya ya mungkin memang sakit kali ya. Terus aku bilang gila ya untuk kemudian nggak punya anak atau untuk memanage anak aja yang menjadi korban perempuan. Akhirnya terus kemudian 3 hari dong. Enggak, 24 jam. 24 jam? Malamnya iya langsung ke dokter Musa. Oh iya langsung copot. Udahlah copot. Akhirnya copotnya ke dokter Musa? Enggak dong. Sama dia jam 1 malam copot. Oh iya 24 jam langsung copot. Nah setelah itu dokter Musa bilang, dokter Musa bilang pasang spiral itu tidak pernah sakit. Jadi kalau sakit itu berarti ada yang salah. Iya, yang biasanya juga waktu sibil kalah tuh nggak sakit, tiba-tiba namanya sakit. Aku copot, terus dokter Musa bilang mau pasang lagi nggak? Istirahat dulu deh dok, baru ngerasain sakit. Kapan? Bulan depan. Taunya bulan depan langsung hamil. Terus aku nggak siapnya bener-bener karena emang di kepalaku settingnya tahun ini aku harus berangkat haji. Karena udah ketunda 4 tahun, Mas Anung usia juga udah 45, aku pengen dia haji. Pengennya kita haji tuh barengan dan dalam kondisi masih prima ya, tapi ini tuh keadaannya sama kayak Kaba Pabre ya. Jadi kayak kalau tidak bisa KB secara spiral, aku menggunakan KB secara tanggal seperti Rasulullah lakukan. Salah mulu. Aduh ya Allah. Gitu. Ya aku salahin dia dong. Iya. Makanya nangis, marah-marah gitu-gitu, udahlah kalut. Pokoknya bulan pertama itu nggak enak banget situasinya. Aku tetap olahraga pas sudah tahu hamil karena aku ngerasa ya udah kalau emang taunya kenapa-napa ya udah gitu. Jadi aku tetap olahraga. Jadi aku tuh pernah membaca sebuah artikel bahwa yang namanya kandungan, yang namanya janin itu ada umurnya. Jadi ketika disebut janin benar-benar janin yang hidup itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau di Jawa itu pada saat 3 bulan itu selalu ada yang namanya upacara. Karena di 3 bulan itu ruh pertama kali dihembuskan. Bukan di dalam. 4 bulan ya? Enggak, 3 bulan. Itu ruh itu dihembuskan di situ dan janin itu sudah independen, sudah memiliki nyawa sendiri. Nah, sebelum 3 bulan itu disebut fotes. Nah, fotes itu adalah janin yang masih belum ada nyawanya, yang nyawanya masih ikut sama ibunya. Artinya ketika itu terjadi penggagalan kehamilan sebelum 3 bulan, itu itu belum disebut abortion, belum disebut pembunuhan. Yang dilarang oleh pemerintah adalah abortion. Ketika sudah ada nyawa terus kemudian diambil, terus kemudian digagalkan, itu adalah abortion, itu adalah pembunuhan. Nah, ini belum gitu kan. Nah, kami sudah menjelaskan itu ya kan ke
ke dokter kami gitu kan. Dan jawabannya luar biasa, jawab dokter kami. Pada saat pendapat itu dilahirkan, peralatan belum secanggih sekarang. Jadi belum bisa mendeteksi apakah janin yang sebelum 3 bulan itu bernyawa secara independen atau tidak gitu. Nah, nanti next sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, pasti ada alat yang bisa mendeteksi itu. Kalau ada deteksi ternyata pertama kali di bulan pertama janin itu sudah punya nyawa, bagaimana? Itu jawabannya. Terus kita ngomong, ya juga ya, gitu. Akhirnya ya sudah, itu jawabannya dokter. Gini saja deh, setelah 3 bulan kita lihat. Kalau memang misalnya janinnya tidak kuat, ya kan, janinnya tidak kuat, itu akan hilang dengan sendirinya. Tinggal kamu berdoa saja sama Allah, gitu. Berdoa sama Allah. Kalau memang kamu tidak menghendaki, ya kan, kamu bisa minta sama Allah. Jadi biar Allah semuanya yang mengatur. Ternyata makin lama makin kuat janinnya. Dan dokter Musa juga bilang, asal kamu tahu Saskia yang menghamil, karena kan Mas Anung merasa aku salahkan karena ngehamilin aku. Akhirnya dokter Musa bilang, yang hamilin kamu itu bukan Hanung, tapi yang hamilin itu Allah. Jadi ya mau Hanung ngehamilin, tapi kalau emang Allah nggak ngasih ya nggak akan hamil gitu. Jadi jangan nyalahin Mas Hanung karena ngehamilin kamu gitu kan. Itu bulan pertama. Akhirnya bulan kedua aku udah mulai menerima, karena aku udah olahraga kayak apa, bayinya tetap kuat aja. Kuat. Terus bagaimana dia makan nanas, dia sengajain makan nanas. Segala rupa, tapi emang alhamdulillah punya support system yang luar biasa sih. Mas Anung juga akhirnya nguatin, teman-teman aku juga, keluarga. Akhirnya ya aku jalanin dan alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan ke-8. Iya. Udah 32 minggu dan kita udah punya nama. Semenjak dia punya nama, iya makin sayang. Karena tiba-tiba merasa dia real, semakin real, makin ada. Ya sekarang bersyukur kalau alhamdulillah dulu nggak jadi ngegugurin, udah punya nama, terus udah bahagia lah alhamdulillah. Terus makanya kemarin teman-teman juga suka ada yang nanya kan, heboh banget sih nyetir ke Jogja aja 8 jam. Gue juga nyetir sendiri kayak nggak heboh. Jadi pas nyetir itu aku dalam kondisi hamil 5 bulan. Hamil 5 bulan, 8 jam nyetir, nggak ada teman gantian. Mas Anung panik, keluargaku juga pada panik. Ya mungkin kalau nggak hamil ya biasa aja. Cewek gitu nyetir aja mau 8 jam mau apa, emang kenapa gitu. Cuman karena kondisinya hamil. Jadi yang sudah terlanjur yang udah terlanjur ngebully Saskia. Terus sama juga pas sakit dong. Pas sakit awal di bulan Januari aku sakit berempat sama anak-anak, ya kenapa segitu paniknya karena hamil. Karena lagi hamil 3 bulan, anak sakit semua, aku nangis terus. Mas Anung nggak bisa nemenin, jadi emang ya, lagi syuting nggak bisa nemenin. Padahal syuting juga di Jakarta. Coba kalau syutingnya di Jogja gitu kan, wajar lah kita lebay gitu kan. Ini syutingnya di Jakarta, syutingnya cuma 30 menit dari rumah gitu kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, karena aku nggak berdaya, aku lagi mabok berat, lagi hamil muda, anak sakit semua, mbaknya juga sakit semua. Makanya mertua Mas Anung, Uti diminta datang ke Jakarta buat dampingin, sama ada salah satu sahabat partner di sini juga yang bantuin di Jakarta. Ya karena kondisinya lagi kacau lah saat itu. Ya pokoknya intinya sekarang kita berdua lagi bingung mau lahiran di Jogja apa di Jakarta. Iya. Pengennya di Jakarta sama dokter Musa, tapi kondisi kayaknya masih belum kondusif. Kalaupun di Jogja, gini loh, semua dokter bagus. Di Jogja banyak sekali dokter bagus. Cuman maksudnya dokter kandungan itu cocok-cocokan ada kayak jodoh. Ya nggak sih, laki-laki banyak, perempuan banyak, yang baik banyak. Cuman kan kita srek kliknya kan nggak bisa semudah itu gitu. Jadi masalahnya itu aja sih, belum dapat yang klik baik rumah sakit ataupun dokternya. Iya. Hai lagi, assalamualaikum. Sekarang minggu ke-30, kita coba ikhtiar nyari dokter sama rumah sakit lain. Kira-kira kita akan stop ditemenin Mas Anung. Jadi dia lagi bingung karena dia harus live IG jam 4 sore. Sedangkan sekarang udah jam 4 kurang 5. Masih ada 1 orang dalam, 1 orang di luar pasiennya. Dia bingung, dia mendampingi aku, live-nya mundur atau sekarang dia tetap live, tapi nggak ikut nemenin kontrol. Sedangkan kan kalau kontrol pengennya juga ikut ngecek cocok nggak sama dokternya dan lain-lain. Jadi lagi bingung. Nah ini rumah sakit yang sekarang beda sama klinik yang kemarin. Rumah sakit yang sekarang beda sama klinik kemarin. Kalau yang kemarin dekat rumah, kalau yang ini cukup jauh dari rumah. Tapi
rumah sakitnya lumayan besar. Jadi kayaknya pengen nyoba dulu di sini. Semoga cocok sama dokter. Terus sekarang minggu ke-30. Berat badanku udah naik 4 kilo. Makanya mungkin teman-teman belum pada tahu aku hamil belum gitu ke gap karena emang gak terlalu besar perutnya. Jadi baru naik 4 kilo udah mau masuk 32 minggu, 7 bulan. Tapi emang segini sih biasanya kalau hamil tuh naiknya cuma sampai 63 setengah paling gede. Bisa 60 menuju lahiran 2 bulan lagi. Ya naik 3 kilo. Normal sih sama kayak hamil yang biasa. Nah kalau udah nonton ini berarti aku udah announce hamil. Happy banget. Jujur harapan masih besar banget. Semoga bisa lahiran di Jakarta, di rumah sakit yang aku biasa nyaman, sama dokter yang emang udah ngelahirin anak-anakku semuanya. Semoga bisa balik bulan Juni, akhir balik ke Jakarta. Bukan berarti di Jogja nggak ada dokter bagus ya. Di Jogja itu juga ada dokter yang bagus. Ponakanku juga lahir di sini semua. Mas Anung juga lahir di Jogja. Rumah sakitnya juga yang nyaman juga banyak. Cuman kan ini masalah srek gitu. Masalah aku udah punya riwayat sama dokter yang biasa ngelahirin anak-anak. Pengennya ya sama dokter tersebut juga gitu. Jadi pertimbangannya masih berharap di Jakarta karena itu. Posisi bagus nih. Kepalanya di bawah? Enggak, aman kok. Alhamdulillah. Soalnya kan nggak rencana anak sampai 5, jadi pikiran sesar aja udah nggak mau nambah. Nah, nanti setelah ini? Jangan dong, udah nggak mau lagi. Nah, kalau tidak mau lagi, harus diambil keputusan sama suami. Dokterku yang di Jakarta bilang kalau di Islam steril nggak boleh. Oh, gini, banyak mekanisme konten sterilisasi. Oh ya? Ada yang model ibaratnya dipotong, ada juga yang tidak. Dia ibaratnya gini. Dokter boleh nggak sih kalau masuk vlog nggak boleh ya? Hah? Boleh nggak aku gini? Boleh. Oh boleh. Oke. Gimana? Jadi kalau semuanya sterilisasi itu bukan masalah boleh atau tidak sih ya, tapi kita mencarikan konten yang sehat. Oke. Sekarang kalau semuanya ada kehamilan, kebetulan riwayatnya operasi 2 kali. Kalau sampai ada kehamilan lagi, berarti kan konsekuensi ibaratnya komplikasinya kan jadi jauh lebih tinggi kan. Nah, ketika komplikasinya tinggi, berarti kan kita bukan mencari sehat. Sedangkan kita kan diajarkan untuk belajar hidup sehat. Iya benar. Ya kan? Nah, kalau ternyata nanti malah ada komplikasi yang jauh lebih berbahaya, rahimnya tidak mampu berkontraksi dengan bagus, terus nanti konten mungkin kalau yang kemarin diberitahu, oh jahitannya tidak terlalu bagus karena sudah terlalu tipis, berarti kan rahimnya bisa jebol. Itu bahasa medisnya, ya kan? Kemarin kita berpikir yang disterilin suamiku. Oh, itu kesepakatan. Oh, oke. Jadi sterilisasi itu bisa di ibarat konten yang dari perempuan, bisa dari yang laki-laki, nggak ada masalah. Monggo, itu harus satu paket dulu. Oke. Harus satu paket. Cuman sarannya ketika ini sudah sampai dengan 5 dengan kali, ada riwayat operasi 2 kali, sebaiknya diambil suatu kesepakatan untuk kedepannya. Ya kita kan pengennya semuanya sehat. Iya benar. Itu 1748 kebesaran kan? Apanya? Bayinya lebih besar sedikit. Tuh Kita kan? lihat tuh. Padahal aku beratnya naiknya tuh. Ini garis ideal. Oke. Untuk kehamilan 30 minggu seharusnya bisa menyentuh garis yang orange. Tapi ini kita dapat sedikit lebih besar. Kontennya dia harus dapat di 1500 tapi dapat 1700-an sedikit, lebih sedikit sih. Nggak apa-apa sih, boleh karena masih di berat toleransi. Oke. Sebetulnya masih aman, cuman ya. Jadi gini, aku tuh makan tuh susah banget karena aku naik baru 4 kilo dari berat normalku. Oh belum selesai. Jadi tidak perlu khawatir, karena kehamilan itu kan idealnya di antara 8 sampai dengan 16 kilo peningkatannya. Oke. Nah, ini kan proses kehamilannya belum selesai semuanya. Nah, ya sudah di. Cuman kalau bayinya gede, kemarin ada hasil lab tuh gulanya agak tinggi. Ibu hamil pasti akan meningkat. Oh Gak gitu. mungkin gak meningkat. Nggak usah dicek lagi gulanya. Gak apa-apa. Ntar lihat hasil itunya ya. Oke. Nah,
air ketubannya bagus, aman. Tubi kepalanya di bawah. Insya Allah Udah di bawah. di bawah. Karena kalau yang kemarin masih di atas, bayi masih kecil, ruangannya masih besar, gede. dia masih bisa beraktivitas, jadi bisa berputar-putar pusing. Tapi kata kuncinya adalah di 8 bulan. Ketika mendekati 8 bulan, posisi bisa tahu di bawah, ya bismillah. Insya Allah kepalanya tetap di bawah. Oke. Insya Allah aman kok, masih ideal semuanya. Oke. Ya cuman itu aja sih, harus mengambil keputusan atau kesimpulan. Kalau menurut dokter karena udah 5, lebih baik pikirkan di steril. Iya. Itu mah kita dengan senang hati. Usulannya. Tapi nanti kesepakatan aja dulu kok. Alhamdulillah udah kelar kontrol. Bayinya gede ya masa. Mestinya kan 1.500, 1,5 kilo. Tapi dia udah 1.700, udah 1,7 kilo. Padahal makanku susah banget. Mungkin kebanyakan gula kali ya. Dan kayaknya aku shock sama dokternya. Insya Allah udah dapet dokter pilihan. Kalau mentok-mentok harus lahiran di Jogja sama rumah sakit yang tuh, rumah sakitnya cukup nyaman. Ya bisa jadi pilihan sih di sini. Dokternya oke, rumah sakitnya juga nyaman. Oke, sampai berjumpa. Aku nanti kontrol lagi 34 weeks, 4 minggu dari sekarang, karena sekarang 30 weeks. Dan kalian nonton ini pas 32 weeks. Assalamualaikum. Bapaknya lagi live, jadi tadi nemenin bentar. Ada bos di belakang. Lab itu ada tulisan, ini take berapa, take 2, take 3, ini shot berapa, shot 4, shot 5. Kadang-kadang pada saat kita mengerjakan shooting, belum tentu shot 1 itu, angle pertama itu shot 1, belum tentu. Bisa saja angle pertama itu adalah shot 5, gitu loh. Itu, jadi dia harus koordinasi dengan sutradara. Nah, ini Mbak Prita ini dulu itu adalah pencatat. Ya sebenarnya lahiran tuh sama siapa aja sih bisa, Sama siapa aja ya. bisa. Cuman kenapa ya? Ya nggak tahu deh, bingung. Doain aja semoga kita dapat tempat lahiran yang terbaik, baik di Jogja maupun di Jakarta, dokter siapapun yang terbaik. Pokoknya udah pasrah aja sama Allah, mau lahiran di mana, yang penting aku sama bayinya selamat, udah itu aja sih yang penting. Abah seneng nggak mau nambah adik? Seneng nggak? Seneng. Maunya Berantem mulu aja kamu. maunya cewek apa cowok? Cowok. Pengennya cowok. Kalau kalah Aku seneng lebih nggak? seneng banget. Kamu maunya cewek apa cowok? Siapa? Aku maunya cewek, Abah maunya? Aku mau boy. Aku maunya boy. Karena boy. Oh boy. Girl. Kalau cewek, aku lebih suka gara-gara dia bisa main Barbie bareng. Kalau aku bisa main bareng. Dan baru pokoknya kita semua udah nggak Kita bisa sabar. main bareng sama Ya, Kak bukan main bareng. Abah, Ditonjokin bareng. Ada. Abah udah nggak sabar ya mau ketemu babynya. Rasanya gimana? Seru, tapi sedikit seru, sedikit enggak. Enggaknya kenapa? Kenapa? Ini pengennya perempuan, nih pengennya laki-laki. Sibil kenapa? Nggak serunya kenapa? Kebanyakan adiknya. Kebanyakan adiknya dia pusing, dia kan ada banyak adik, dia nggak bisa main sendiri, dia nggak punya privacy. Gitu Kak, bener Kak? Iya, dia akan selalu paling dimarahin. Enggak, ya Allah kasihan. Enggak kok. Ya pokoknya alhamdulillah kita udah Kamu siap. sebagai kakak tidak boleh jadiin adik-adik kamu jadi sansak. Aku juga. Tapi Sibil happy nggak mau ada adiknya? Happy. Ya pokoknya kita semua udah siap buat nambah 1 lagi, 1 bulan lagi insya Allah. Makin rame rumahnya, bahagia banget. Sengaja kita belum launching ke Instagram, ke publik kemarin-kemarin karena gini, kita mau nunjukin bahwa jadi kenapa yang kali ini kita belum launching, kalau kamu kenapa? Kalau aku nggak tahu, Ngikutin dia aja. ikutin kamu aja. Kalau aku kenapa belum launching? Karena aku pengen ngasih tahu ke orang. Kadang-kadang kita melihat orang follow di Instagram, kita lihat IG story-nya tiap hari, postingan, kita merasa kita tahu banget soal hidupnya mereka gitu. Padahal di balik Instagram, di balik postingan yang rutin, kadang-kadang ada satu hal yang besar yang orang nggak bisa share. Jadi aku cuma pengen ngasih tahu ke orang bahwa kita nggak bisa ngejudge orang lain cuma lewat Instagram, lewat postingannya, karena tidak semua orang men-share hal-hal besar yang terjadi dalam hidupnya. Jadi jangan mudah menjudge orang lewat apa yang terlihat di apa Sosial ya? media, Sosial media, karena di berita, apalagi di sosial media, di berita itu sebetulnya ada subjektivitas yang sedang dibangun. Ya. Misalnya kita foto sholat subuh, misalnya gitu kan, itu ya apa namanya? Kalau kami itu
pantang untuk memfoto orang yang Lagi lagi ibadah. ibadah Iya. gitu kan, karena itu Takutnya jadi takut ria. jadinya ya jadi ria. Jadi kami hanya memberikan, tapi kami kepengen ngasih tahu bahwa ya aduh senangnya kita lagi sholat jamaah, kita punya tempat yang bisa dipakai untuk sholat jamaah. Ternyata kita pengen ngomong itu, makanya kemudian ada subjektivitas yang keluar di situ, yang kepengen kita bangun di dalam, yang kepengen kita sampaikan untuk Pokoknya intinya kita mau ngasih tahu bahwa apa yang dilihat di sosial media nggak berarti kita udah paling tahu tentang Udah orang paling tahu, sehingga ya. kita bisa menghakimi dan bisa menilai apapun gitu. Ya. Tapi yang jelas kita mau ngasih tahu bahwa bisa jadi ada hal besar yang orang tidak sampaikan ke orang lain, dan bisa jadi orang terlihat baik-baik aja tapi ternyata di dalam tidak baik, atau kebalikannya kelihatannya tidak baik padahal sebenarnya di dalamnya baik. baik-baik saja. Jangan menilai, kita nikmati aja apa yang ada di sosial media, yang ada faedahnya, ada manfaatnya kita ambil, yang kayaknya akan jadi gibah atau apapun ya kita tinggalin aja. Dan sekarang kita alhamdulillah bahagia, kita nggak sabar menyambut baiknya lahir, ya kan? Iya. Alhamdulillah kemarin nggak jadi digugurkan, aku bahagia sekali karena aduh sekarang udah nggak sabar sih mau ketemu bayinya. Terima kasih buat doa-doanya, aku udah baca di komen, makasih semua buat doanya. Ya doain aja aku mau bayinya bisa selamat, bisa segera melahirkan dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Assalamualaikum.